Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Sangatlah penting untuk tidak hanya lakukan hal benar saat seseorang melihat. Tapi kupikir teramat penting untuk lakukan hal benar saat tak ada yang lihat selain Allah. Dan Ia selalu melihat. Saat kumulai pelayananku 35 tahun lalu, Allah taruhkan sesuatu yang kuat di hatiku. Dan saya sebenarnya akan mengajarkan hal yang lain, tapi saya sungguh merasa Allah ingin saya mengajarkan yang Ia ajarkanku 35 tahun yang lalu. Katanya, akan kuberitahu 3 hal dan jika kau lakukan, pelayananmu diberkati. Lakukan segala hal dengan luar biasa. Jadilah orang berintegritas, pegang perkataanmu, jangan pernah bermain-main dengan uang yang kau terima untuk pelayanan. Ia memberitahuku, menaruhkan di hatiku hal jika kau terima jadwal pelayanan untuk gereja kecil, kau tetap pergi lakukan. Dan dulu kami sebut itu pertemuan kemah. Dan jika kau berkomitmen dengannya dan tawaran lebih besar akan datang, asal kau berkomitmen pada yang awal. Lalu katanya, dan jauhkanlah perselisihan dari hidup, dari pelayananmu, dan dari pernikahanmu. Jangan naik ke mimbar penuh amarah dan berkhotbah. Karena saudara lihat, hanya di saat ada kesatuan, ada berkat dan pengurapan. Mazmur 133 tak hanya berkata ada berkat atau ada kesatuan, tapi di sanalah saudara temukan urapan. Jadi malam ini saya akan bicara tentang yang pertama dari 3 tadi, yaitu luar biasa. Dan saya beri judul memilih untuk luar biasa. Ku katakan memilih, karena jika tidak memilih untuk luar biasa, daging kita akan biasa-biasa. Dan biasa-biasa artinya antara kesuksesan dan kegagalan. Dan ku katakan kita hidup di dunia setengah-setengah. Dan semakin hari semakin buruk. Dan tergantung kita, bukan tergantung orang tak percaya, tergantung kita. Orang percaya untuk tentukan standar untuk diikuti orang lain. Kita bukan pengikut mereka, kita yang tetapkan standar agar mereka ikuti kita. Dan jumlah kita cukup jika saja semua orang mau. Saudara dengar jumlah kita cukup? Maksudku kita tersebar di dunia, jumlah kita cukup. Jika semua orang mau mulai untuk tidak hanya ke gereja tapi melayani Allah dengan sepenuh hati. Untuk sepenuhnya berserah dan rela melakukan hal yang benar, bukan yang rasanya enak dilakukan. Amin. Kupikir hari ini apa yang akan terjadi jika tiap orang, katakanlah tiap orang di sini mau berkomitmen selama 30 hari untuk melakukan yang saudara tahu benar, bukan karena perasaanmu. Dan saya bukan sedang bicarakan dosa, bisa saja dosa, tapi saat ini saya bicara tentang melakukan yang saudara tahu benar. Saudara tahu, bisa semacam hal kecil seperti, saudara tahu, membawa pulang peralatan kantor. Ayo. Berapa banyak klip kertas, karet gelang, dan pen, dan notes yang saudara punya yang dibawa pulang dari kantor. Nah, kita mulai dari sana. Dan lihat, selalu ada waktu kita tak luar biasa dan selalu ada sedikit keyakinan. Maksudku sedikit saja, saudara tahu, sesedikit bintil kuku dalam rohmu.
Dan saat kita belajar mengikutinya, kita akan belajar untuk jadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara tahu, jika aku beritahu setelah ibadah saya akan menyediakan cookies coklat chip di tengah lobi yang kupanggang, berapa banyak yang akan datang dan mengambil karena suka cookies? Siapa yang mau melakukannya hanya untuk melihatku? Lupakan saya, kita membicarakan tentang cookies. Lalu bagaimana jika kukatakan saya menambahkan sedikit bahan baru ke adonan? Saya menaruh sekitar sepertiga sendok teh kotoran anjing di dalamnya. Tapi ia teraduk ke dalam satu adonan yang sangat banyak dan saudara tak akan merasakannya. Rasanya, siapa di sini yang tak lagi mau untuk mengambil cookies? Lihat, inilah mengapa kita harus berhati-hati di dunia. Ayo, saudara memahamiku. Kita tak mau jadi orang Kristen dengan unsur duniawi dalam diri kita, di mana kita ke gereja hari Minggu dan bertindak jahat di sepanjang hari. Atau kita ke gereja hari Minggu, lalu hari Senin kita duduk bersama orang lain di kantor bergosip tentang bos, mengumpat, mengeluh, bersungut-sungut, mengomel. Kita ingin luar biasa. Dan kita harus pilih luar biasa. Dan luar biasa bukan kesempurnaan. Ini hanya membawa yang saudara punya dan melakukan yang terbaik yang saudara bisa dengannya. Mobil saudara mungkin tua, bukan artinya saudara tidak menjaganya bersih. Ya, ini tersampaikan. Beberapa orang berpikir saya mau mobil baru. Sampai saudara jaga yang tua ini bersih dan mengeluarkan sampah darinya, saudara tak akan dapat yang baru. Dan kukatakan ini sangatlah penting. Untuk tidak hanya lakukan hal benar saat seseorang melihat. Tapi kupikir teramat penting untuk lakukan hal benar saat tak ada yang lihat selain Allah. Dan ia selalu melihat. Salah satu hal yang kutantang diriku untuk lakukan, dan itu karena saya merasa Allah menaruhkannya dalam hati. Di rumahku setiap saya ambil sesuatu dan memakainya, tujuanku adalah mengembalikannya ke tempatnya. Luar biasa perbedaannya pada tampilan ruangan saat saudara keluar. Maksudku, saya takjub, saudara tahu, karena saat seorang wanita ke kamar mandi ada make up dan 3 sisir dan pengiring rambut dan catokan rambut dan lotion dan ramuan dan saudara tahu semua barang. Dan kadang saat terburu-buru saya tidak kembalikan semua barang ke tempatnya lagi. Jadi terkadang kelihatannya seperti badai topan menyerang kamar mandi. Dan saya membuang waktu untuk mengembalikan tutup odolku dan menempatkannya dan lakukan segalanya dengan luar biasa. Lihat ini mungkin terdengar bodoh bagimu, tapi saya percaya kita tidak luar biasa dalam hal-hal kecil. Maka kita tak akan bisa untuk menjadi luar biasa di hal-hal besar. Jadi kita harus memilih. Saudara tahu kami punya postingan Instagram yang juga ada di Facebook dan timku, saya tidak bisa, timku menambahkan deskripsi di bawah postingan Instagram dan selalu berhubungan dengan apa yang kuajarkan, tapi tidak selalu cantumkan judul dari pengajaran. Dan saya sungguh terkejut melihat begitu banyak orang yang melihat apa judulnya. Baru-baru ini ada judul Belajar Firman, mendapatkan 42.000 unduhan. Dan ada juga judul konten Bersantai dan Diam. Diunduh sebanyak 300.000 kali.
Nah, jadi bagaimana kita sekarang? Mereka lihat judul belajar firman. 1 dari 4 orang saja yang menyatakan tertarik padanya. Tapi jika kita bersantai dan diam, semua menyukainya. Anakku yang mampir ke rumah belum lama ini, ia bayi kami, usianya 42, menuju 43 tahun. Dan ada sisi imut dari dirinya dan ada lagu country yang sedang diputar dan kupikir mereka sedang menari dan katanya, "Ayo ma, berdansa denganku, ayo dansa denganku." Entah apakah dia berpikir saya tidak bisa atau tidak mau atau apa, tapi saya berdiri dan mulai mencoba berdansa bersamanya. Dan saudara tahu, taruh kaki kanan di situ dan kaki kanan di sini. Lakukan ini dan itu dan Jadi, ia merekam seluruhnya dan menampilkannya di Facebook. Baik, nah, siapkah saudara untuk hasilnya? Ada 1.300.000 view pada videonya. Ini sungguh lucu, tapi membuat saya kesal karena lebih banyak orang tertarik melihatku bermain-main daripada ingin belajar firman. Jadi, mungkin pilihan karirku salah, mungkin saya perlu belajar menari, entahlah. Tapi alasan mengapa saya membagikan ini adalah karena ini menunjukkan situasi orang-orang. Dan ini mengkhawatirkan. Ini sesungguhnya mengerikan bagiku. Untuk melihat 300.000 orang mau bersantai dan diam dan hanya 42.000 yang mau belajar firman. Alkitab katakan di 2 Korintus 5 ayat 20 bahwa kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dan utusan atau duta adalah perwakilan negara atau kerajaan atau orang lain. Dan saya suka terjemahan Amplified dari 2 Korintus 5 ayat 20 karena dikatakan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, pahamilah ini, kita adalah utusan-utusannya dan ia menyampaikan bandingnya kepada dunia melalui kita. Jadi ini kuat sekali. Jadi artinya saya tidak bisa keluar dan melakukan yang saya inginkan. Saya perlu memilih melakukan yang saya tahu harus dilakukan. Daging itu kuat dan ini akan membawamu ke arah yang salah. Alkitab berkata di Galatia, roh berperang melawan daging dan daging melawan roh dan mereka terus-menerus saling melawan satu sama lain. Jadi iblis akan selalu bekerja melalui daging, yaitu tubuhmu dan bagian dari jiwamu yang belum disalibkan dan jadi milik Kristus. Dan roh kita di dalam diri kita adalah tempat tinggal Kristus. Jika terus mengikuti daging, kita akan melakukan hal yang salah setiap saat. Mungkin ini bukanlah dosa, tapi akan jadi hal yang, maksudku ada stiker di kaca mobilmu, senyum Yesus mengasihimu, tapi saudara melanggar aturan lalu lintas. Lebih baik saudara copot stiker di kaca mobil saudara. Amin. Terpanggil menjadi luar biasa 2 Petrus 1 ayat 3. Ini bagian dari panggilan hidup kita, ini bukanlah ide sederhana saja. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna dan cocok untuk hidup yang saleh oleh pengenalan pribadi kita akan Dia yang telah memanggil. Semua katakan Ia memanggilku. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib atau kebajikan. Kini kebajikan bisa diterjemahkan kuasa atau sifat karakter Tuhan. Tapi kata Yesus, ia merasa kebajikan keluar dari dirinya dan ini kuasa urapannya yang keluar dari dirinya saat menyembuhkan orang. Jadi luar biasa dihubungkan dengan kuasa. Orang luar biasa dipromosikan.
yang biasa-biasa saja? Tidak. Saya lebih baik bersama seseorang luar biasa yang bekerja dengan luar biasa, memegang janji mereka, dan bekerja keras dalam setiap pekerjaan. Mungkin mereka bukan orang paling cerdas, tapi saya lebih memilih mereka dibanding seseorang yang luar biasa pintar, tapi sulit diajak kerjasama dan selalu punya pendapat tentang segala hal dan bergosip di belakangmu. Amin. Tidak selalu yang paling pintar yang dipromosikan. Promosi sejati datang dari Allah, dan Allah bisa membawa seseorang yang tak mengerti apapun dan memberi mereka kemampuan lakukan hal-hal yang membuat orang-orang terheran-heran dan terpukau. Ku beritahukan rahasia, saya tidak memenuhi syarat dalam bidangku ini. Sepenuhnya 100% tidak tepat. Pendidikan terakhir saya SMA, saya hampir gagal sastra, hampir gagal di sastra, dan kini saya berbicara dalam 125 bahasa dalam 2/3 belahan bumi. Saya memang bisa menulis baik dan guru-guruku ingin saya mendaftar ke beasiswa jurnalistik. Tapi karena ayahku melecehkanku secara seksual, yang kuinginkan adalah pergi dari rumah, mendapat kerja dan hidup mandiri. Jadi saya tidak masuk ke sekolah jurnalistik, tapi pengurapan Allah datang dan saya sudah tulis 150 buku. Dan saya tidak menceritakan ini untuk menyombongkan diri, saya berusaha memberitahu bahwa bukanlah karena kepintaranmu atau berapa banyak gelarmu, kupikir saudara bisa dapatkan pendidikan setinggi apapun jika memang baik. Saya sungguh tidak menolaknya, tapi saya seorang yang biasa dan sederhana. Saya memberitahu saudara bahwa hatimulah yang Allah lihat, dan Ia melihat hal-hal seperti, akankah saudara luar biasa saat tak ada yang lihat? Akankah lakukan hal yang benar saat tak terlihat? Akankah berkorban? Akankah melayaninya jika tidak mendapat bayaran? Saya ingat bertahun-tahun lalu, maksudku, dulu orang lakukan banyak kerja sukarela. Lalu tahun-tahun berlalu hingga muncul era di mana mereka tidak mau bergerak jika tidak dibayar. Kita perlu kembali melayani Allah karena mengasihinya, bukan karena alasan lain. Saya perlu pesan ini malam ini, saya harap saudara juga. Seorang luar biasa melampaui persyaratan. Mereka selalu lakukan yang lebih. Mereka lakukan lebih tinggi, selalu lebih banyak. Mereka selalu lakukan pekerjaan yang unggul. John Maxwell berkata, salah satu goalnya setiap hari ya diundang bicara adalah selalu memberi lebih dari yang diharapkan. Saya suka itu. Kita terpanggil bertindak luar biasa. Kita tahu yang luar biasa adalah kasih. 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, karunia tertinggi dan anugerah terpilih, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yang lebih baik dan lebih tinggi dari semua, kasih. Jadi, semua orang harus punya buku dan pengajaran kasih. Karena dari segala yang perlu kita pelajari, kita perlu pelajari kasih. Kita perlu lihat di 1 Korintus 13 ayat 1-8 dan mempelajari perkataan itu dan tanyakan dirimu, sabarkah aku? Baikkah aku? Lemah lembutkah? Apakah aku mau melepas hakku untuk kebenaran? Marahkah aku pada seseorang? Seberapa cepat aku mengampuni? Gusarkah aku? Mudahkah aku tersinggung? Apa aku selalu percaya yang terbaik? Kita harus serius dengan hal ini. Kata Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu.
1. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dan hampir di setiap pesan yang kukhotbahkan sekarang ini, kukatakan sedikit tentang pentingnya mengampuni mereka yang menyakitimu. Dan kupikir saya akan terus membahas karena ada semakin banyak orang-orang marah di dunia dari yang kulihat. Alkitab katakan di Matius 24 yang adalah pasal tentang tanda-tanda akhir zaman dan di hari-hari terakhir, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang, ini kita, akan menjadi dingin. Dan iblis suka hal ini. Karena bentuk tertinggi peperangan rohani adalah kasih yang membara dan berkobar. Berjalan dalam kasih. Saya berusaha dalam hal kasih ini karena aku beritahu saya bukan orang penuh kasih. Saya sudah belajar sekian lama dan ku beritahu saya tak punya energi untuk marah. Saudara berkata orang yang menyakitiku tak layak diampuni. Ya, jika mereka tak layak, saudara layak punya damai. Amin. Tolong jika marah dengan seseorang, lakukan yang terjemahan Amplified katakan, buang, tinggalkan, lepaskan.